Oke Sobat Suara Merdeka, ini Bella sudah bersama Mbak Mita dan Pak Wurja. Ini setelah seharian kegiatan dari pagi sampai malam hari. Ayo kita tanya ini terkait tanggapannya gimana. Mbak Mita dan Pak Wurja, ini setelah seharian kegiatan dari pagi sampai malam. Gimana ini Mbak Mita? Kami tetap semangat, tetap bahagia, bisa bertemu dengan masyarakat Kecamatan Salem. Dari pagi kita sudah ketemu sama penggiat kopi, kemudian ketemu sama pengrajin batik, dan juga ketemu dengan beberapa tim sukses dari Partai Gerindra dan juga Partai PDI. Gitu ya, berarti memang padat sekali ini ya. Tapi tetap semangat ya Mbak Mita. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, ini Mbak Mita, ini menurut informasi ini setelah Mbak Mita dan Pak Wurja foto memakai batik Salem ya, batik Brebes, ini ada yang baru nih, model batik baru, model batik Mbak Mita ini katanya. Iya. Ini gimana ini Mbak tanggapannya terkait hal itu? Ya, alhamdulillah saya bisa senang sekali karena yang tadinya namanya itu bukan batik Mbak Mita, Mbak. Itu namanya batik Gribikan. Batik Gribikan awalnya. Iya, tapi karena mungkin kita memakai batik Gribikan itu khas Salem, jadi diganti nama katanya Batik Mbak Mita. Batik Mbak Mita ya. Ya alhamdulillah kami semua senang dan katanya juga semakin laris manis. Semakin laris manis ya setelah banyak Mbak Mita pakai di foto-foto di mana-mana gitu ya Mbak Mita ya. Oke, ini Pak Wurja ini. Pak Wurja ini kan kita masuk ke Pak Wurja kan basicnya memang di daerah pedesaan ya. Yang punya wilayah ini Sobat Suara Merdeka ini. Ini apakah ada program-program yang khusus di pedesaan-pedesaan, nggak cuma di Kabupaten Brebes yang di pusat? Jadi gini, kami khusus nanti untuk menampung semua aspirasi yang dari desa-desa, apalagi basic saya di desa, terutama jalan-jalan desa, jalan-jalan pertanian, dan sudah berangkat dengan para petani-petaninya supaya meningkat penghasilnya dengan pupuk-pupuk yang bisa terjangkau. Biasa terjangkau gitu ya, berarti infrastruktur dan lain sebagainya. Kalau misal untuk program-program untuk generasi Z gitu, apalagi kan ini kan pemilih kan kebanyakan generasi Z ya. Ini apakah ada gitu? Kami sudah ada menyiapkan program-program ya seperti lomba-lomba e-sport, kemudian lomba sepak bola. Terus kita juga ada program Besti, Mbak, Brebes Festival. Oh, Brebes Festival. Ya, yang nantinya diadakan 1 tahun 3 kali, dan itu akan mengadakan lomba-lomba kesenian tradisional Brebes. Khusus di wilayah Brebes ya berarti. Apakah itu juga programnya bisa mengikut sertakan yang wilayah pedesaan juga? Iya. Ya, pastinya. Semua anak-anak SD, SMP, dan SMA ya kan. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada di Brebes bisa mengikuti lombanya secara aktif. Nah, untuk Mbak Mita sendiri, ini berpengalaman di DPR RI nih Mbak ya. Apakah ada program atau hal-hal lainnya yang bisa diimplementasikan di daerah ini? Atau mungkin relasi-relasinya? Ya, insya Allah dengan jaringan yang saya miliki di pusat, relasi saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang di DPR RI, mudah-mudahan nanti bisa membantu kami di program-program yang bagus dan baik untuk memajukan Kabupaten Brebes. Oke, baik. Nah, untuk Pak Wurja ini, apakah nanti program-program yang berarti Brebes beres ya ini ya, Brebes beres ini apakah akan hanya sebagai janji doang atau gimana nih Pak Wurja ini? Paling tidak kami sudah berpengalaman ikut juga berkecimpung dalam hal pembangunan di Kabupaten Brebes. Ceritanya saya berawal dari kepala desa 2 periode, terus dia anggota DPRD 2 periode, otomatis sudah barang tentu akan banyak sekali menampung aspirasi, dan aspirasi itu kami kelola dengan teman-teman anggota dewan, kita anggarkan, kita musyawarahkan mana-mana yang terdahulu, mana-mana yang prioritas, karena kami berniatan jangan sampai di Kabupaten Brebes ini masih ada desa yang terisolir. Karena saya sudah pengalaman sendiri, yang namanya desa terisolir itu sangat-sangat menyakitkan. Betul. Ya, karena bagaimana rasanya kalau
sepeda motor, mobil, kendaraan, semua kendaraan aja nggak nyampe ke rumah di saat pulang. Ini kan sangat menyakitkan. Kami sudah tidak mengendaki semacam itu. Makanya kami akan terus mencari informasi, mencari aspirasi desa-desa yang terisolir. Jangan sampai selama kami Mitra Wurja bekerja, jangan sampai masih ada desa semacam. Jangan sampai hal-hal yang menyakitkan Ya, masih ya. ada Itu seperti itu ya. menyakitkan. Nah, untuk IPM yang rendah atau kemiskinan, garis kemiskinan kan di Brebes kan memang terkenal tingkat sekali ya, tingkat tinggi gitu. Itu seperti apa? Ya, Programnya kita apa ada program-program ya untuk menuntaskan mengentaskan kemiskinan yang ada di Brebes. Ya, tentunya ada program pertama adalah infrastruktur jalan. Usaha tani. Ya, jalan usaha tani, jalan desa, jalan kabupaten. Kemudian kami juga ada program unggulan kami di bidang pendidikan, yaitu satu keluarga satu sarjana. satu keluarga satu sarjana. Ya, untuk keluarga tidak mampu. Kemudian kami juga ada program gerakan sekolah 12 tahun dan beasiswa untuk anak SD, SMP, dan SMA. Dan kemudian kami juga di bidang kesehatan ada nakes door to door. Nakes door to door. Ya. Ini kayaknya baru pertama Iya, ya, nakes door to door ya. Nanti mekanisme seperti Ya, apa? nanti akan ada dokter dan perawat begitu yang langsung bertemu dengan masyarakat. Jadi jemput bola, Mbak. Jemput Oke. bola untuk memeriksa kesehatan, kemudian cek up smear ya untuk para ibu-ibu ya kan, karena kita juga harus melakukan penyuluhan penyakit-penyakit yang berbahaya untuk bagi perempuan, kemudian penyakit yang menular. Terus yang lagi maraknya ini adalah gizi buruk atau stunting juga. Ya, diadakan penyuluhan sebelum menikah, ya, terus sebelum hamil ini harus bagaimana seorang ibu menjaga kandungannya tetap sehat dan anaknya terlahir normal dan sehat. Berarti memang nakes door to door ya. Yes. Oke. Nah, untuk salah satu ya potensi dari Brebes kan bawang merah. Betul. Apakah nanti sewaktu Mbak Mita dan Pak Wurja menjabat ini apakah ada impor bawang merah mungkin atau dan lain sebagainya? Wah, impor bawang, kita penghasil bawang merah besar, Mbak. Jadi kayaknya nggak perlu impor, Ekspor ya. ekspor langsung. langsung. Diharapkan ekspor. Oke, diharapkan ekspor ini Mbak. Diharapkan ekspor ya. Iya, ekspor Bukan kan. impor. Iya. Berarti ini untuk petani-petani bawang merah juga dibukakan peluang gitu ya, Mbak. Ya, Gitu ya. Oke, Mbak Mika, Pak Wurja, terakhir ini harapan untuk Kabupaten Brebes ke depannya silakan disampaikan. harapannya mudah-mudahan kami bisa membangun kabupaten ini, Kabupaten Brebes, semakin maju, semakin sejahtera. Dan mudah-mudahan pengalaman saya selama 5 tahun di DPR RI, kemudian Pak Wurja selama menjabat anggota dan pimpinan DPR juga bisa ikut menata Kabupaten Brebes ini lebih baik, lebih sejahtera. Amin. Amin. Untuk Pak Wurja. Ya, harapan kami dengan Mbak Mita berkolaborasi dengan baik. Harapannya Brebes ini ke depan lebih baik daripada yang sekarang. Jalan-jalan akan kami perjuangkan, kerjakan secara bersama-sama, otomatis dengan eksekutif dan legislatif. Perekonomian juga semakin baik dengan ditunjang dengan harga pupuk yang terjangkau. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mita, Pak Wurja atas waktunya, dan kita Suara Merdeka sudah diizinkan untuk mengikuti kegiatan 1 hari nih, one day
gitu. Mbak Mita dan Pak Burja, terima kasih. Semoga lancar ke depannya, Amin. sehat selalu. Amin. Dan kalau misal ada kegiatan-kegiatan lagi bisa kita di calling lah ya. Kita bisa ikut lagi gitu ya, untuk agar masyarakat juga bisa melihat nih, kegiatannya seperti apa sih gitu. Terima kasih Mbak Terima Mita, kasih, Pak Burja, Mbak. terima kasih. Dan untuk sahabat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton One Day with Mbak Mita dan Pak Burja. Jangan kemana-mana, tetap tonton episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres-beres.